Kok bisa pemilik rumah ini tewas dicor di dalam rumahnya sendiri? Ini tentu bikin geger warga Bumi Citra Indah, Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Lalu, siapakah yang tega melakukannya? Lalu bagaimana rangkaian peristiwanya? Inilah cerita kriminal di Aksa Nation YouTube channel. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah subscribe. Kejadian ini terjadi di tanggal 23 Maret 2024 silam. Malam itu, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Suasana perumahan tempat tinggal Didi sudah sunyi sepi. Semua orang sudah beristirahat di dalam rumahnya masing-masing. Namun malam itu Didi kedatangan tamu yang tak lain seorang bernama Ijal. Ijal merupakan tukang kebun kompleks yang kerap membantu Didi selama ini. Selain ahli berkebun, Ijal juga ahli dalam menukang. Malam itu Ijal sengaja datang karena ingin menagih pembayaran 2 hari bekerja membantu Didi membereskan rumah kala itu yang belum juga dibayarkan. Ijal tentu datang dengan niat baik untuk meminta haknya yang belum dibayarkan. Namun bukannya mendapatkan uang bayaran Rp300.000, Ijal dan Didi malah berakhir cekcok. Entah masalah apa yang membuat keduanya malah adu mulut. Sepertinya memang Didi belum ada uang saat itu dan kurang bisa menjelaskan dengan baik kepada Ijal. Sementara Ijal sepertinya sangat membutuhkan uangnya. Ketika cekcok semakin panas, Ijal pun mengambil kunci pipa kemudian menghantamkannya sebanyak 3 kali ke Didi yang membuat Didi jatuh tersungkur dan meninggal dunia. Panik karena Didi meninggal dunia, Ijal pun berusaha menghilangkan jejak dengan menguburkan jasad Didi di lantai rumah korban. Ijal membuka keramik lalu menggali lubang dengan luas 80 cm dengan kedalaman 50 cm. Dengan peralatan sederhana, Ijal menggali keramik ruangan yang akan dijadikan kamar itu. Setelah semuanya siap, jenazah Didi kemudian dimasukkan secara paksa ke dalam lubang tersebut, lalu ditutup kembali secara rapi dengan sisa keramik yang sama untuk menghilangkan kecurigaan. Niat jahat Ijal tak berhenti sampai di situ. Sebelum kabur, Ijal ini membawa kabur barang milik korban Didi, yaitu ponsel, sertifikat rumah, dan 2 sepeda motor. 1 unit motor sudah laku dijual. Ijal pun mengancam keluarganya untuk tutup mulut. Uang dari jual motor itu digunakan oleh Ijal untuk kabur ke Jakarta untuk menghindari kejaran polisi sementara. Seminggu kemudian di tanggal 30 Maret 2024, keluarga Didi seakan kehilangan jejak keluarganya. Mereka sudah coba menghubungi Didi berkali-kali namun tidak ada jawaban. Karena khawatir terjadi sesuatu pada Didi, mereka mendatangi rumah Didi bersama polisi. Saat itu rumah dalam keadaan terkunci. Untungnya keluarga ini memiliki kunci cadangan sehingga mereka dapat masuk ke dalam rumah. Seluruh rumah kemudian diperiksa oleh keluarga. CCTV di sekitar pun juga tidak bisa menunjukkan kemana hilangnya Didi sebab masa simpan CCTV yang hanya 1 pekan sudah terlewat. Pembunuhan yang rapi itu tak membuat keluarga dan polisi curiga. Tak ada kejanggalan yang terlihat jelas. Namun 2 hari kemudian keluarga mulai merasa curiga dengan kasur yang robek dan 2 unit motor Didi yang hilang. Menurut tetangga, terakhir Didi diketahui berkontak dengan Ijal tukang kebun di kompleks perumahannya. Mungkin saat itu ada tetangga yang berpapasan dengan Ijal dan menanyakan dia hendak kemana. Hilangnya Didi bersamaan dengan hilangnya Ijal. Ijal pun mulai dicurigai polisi. Posisi Ijal yang berada di Jakarta pun sudah terendus. Namun saat itu Ijal masih kabur-kaburan alias berpindah-pindah tempat. Kemudian dia berhasil diringkus pada 14 April. Ijal pun menjadi tersangka dan kemudian diminta untuk menunjukkan di mana lokasi dia menyembunyikan jasad Didi. Ijal pun menunjukkan dan mengakui segala perbuatannya di hadapan polisi. Dan Ijal pun harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.